Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi di episode training indoor kali ini ya. Ini adalah latihan indoor untuk mencapai target 100 RPM. Ya, Anda kan tahu 100 RPM ini sangat populer begitu di kalangan semua cyclist, seolah-olah semua harus mencapai 100 RPM. Walaupun menurut saya pribadi sebetulnya Anda tidak perlu kaku harus mencapai 100 RPM ya, kurang lebih 5 RPM itu aja jauh lebih cukup, sudah oke ya. Selama Anda misalnya berada di cadence 90 up itu Anda sudah merupakan maksudnya Anda memakai yang dinamakan itu slow twitch muscle ya. Itu adalah cadence yang untuk endurance ya, bagus ya, sebetulnya untuk apa aja bagus. Itu Tadej Pogacar hari Minggu kemarin dia juara World ya, UCI World itu juga cadence-nya itu tinggi sekali, mulai dari start loh sampai finish. Cadence-nya itu estimasi saya itu sekitar ya 95-105 ya, 95-105 loh. Selama hampir 6 jam dia lalui, hampir 6 jam. Lah saya bukan Tadej Pogacar, saya adalah Yakob, orang biasa. Bisakah saya cadence 100 selama 6 jam? Gila banget, ya kan? Ini aja saya tadi latihan 30 menit, 100 RPM aja, kelimpungan sudahan. Seperti nanti Anda lihat sendiri di Garmin saya. Ya, untuk memulai latihan ini saya nggak mungkin ujuk-ujuk bisa langsung 100 RPM ya. Harus ada warm up dulu, dan itu warm up-nya itu saya membutuhkan 5 menit lebih untuk saya mencari kombinasi gear yang tepat dan juga melemaskan putaran kaki saya ya. Mungkin kalau di video ini Anda lihat kaki saya muternya sebegitu, tapi saya yang menjalaninya itu sudah sangat berat mencapai cadence di atas 90 itu ya, berat sekali. Jadi 5 menit pertama aja asam laktatnya sudah mulai keluar ya. Betapa saya harus menahan sakit sebetulnya, bukan menahan jantungnya ya, bukan detak jantungnya, tapi kecut di paha, di bagian paha ini ya. Nah, latihan ini sebetulnya gunanya untuk apa sih? Baik untuk putaran kaki. Nanti masalah putaran kakinya Anda harus ada powernya, yaitu Anda nanti latihan lagi power atau Anda weight lift di luar training dengan trainer ini, di luar. Jadi Anda tambahkan sendiri misalnya body weight squat atau dumbbell squat atau squat yang lain ya, untuk agar paha Anda ini kuat gitu loh ya. Oke. Nah, ini saya lagi mencari-cari ini. Ternyata saya dapatnya ya ini di grade 1% ya. Jadi saya seolah-olah ini mendaki tanjakan 1%, 30 menit ya. Dalam 100 RPM, kurang lebih 5 RPM ya, jadi antara 95 sampai 105. Nanti di akhir ini kita akan tahu saya mencapai berapa ya. Dan patokan watt yang ditarget yaitu 150 watt ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya Anda lagi pemula, Anda tidak usah target, apalagi banyak yang tidak punya power meter ya. Kalau Anda tidak punya power meter, Anda memakai trainer yang ada ban belakang, pastikan ban belakang Anda itu ada distance sensornya. Jadi Anda ukur dengan itu aja, jarak ya.
Jadi misalnya Anda bisa dalam 30 menit Anda bisa mencapai jarak-jarak di atas 20 km, Anda sudah luar biasa bagus. Percayalah, berat itu, sangat berat ya. Oke, nah ini saya masih warm up. Belum, nah ini baru saya mau mulai. Oke, yuk mulai di menit pertama ya. Jadi kaki saya sudah lemes. Saya memulai latihan ini dengan target 100 RPM ya, average 100 RPM. Jadi saya tidak menghiraukan wattnya karena kombinasi gear saya, sehingga 100 RPM di sini itu antara 150 sampai 155 watt. Ya, kurang lebih antara 150 sampai 160 watt. Jadi harapannya setelah trainer selesai 30 menit ini saya bisa mencapai average paling enggak minimum 150 watt. Ya. Nanti perkara 150 watt itu apakah itu berat atau tidak, itu tergantung berat badan Anda. Ya, kalau misalnya Anda ladies yang beratnya 45, Anda mencapai 150 watt itu ya teler-teler bisa Anda. Sempoyongan sungguhan, Anda tidak perlu 150 watt. Mungkin 100 watt aja sudah berat bagi Anda yang berat badannya sekitar 40-45 kilo. Nah, tapi kalau misalnya berat badan Anda 95 kilo, ya 150 watt ya tidak ada apa-apanya bagi Anda ya. Anda bisa mencapai 200 watt dengan mudah ya. Itu nanti akan saya jelaskan power weight ratio. Oke. Lihat itu. Di memasuki menit kedua aja heart rate saya sudah 133, memasuki zona itu zona 3 bagi saya ya. Wattnya konstan di ya, berhubung 103-nya kaki saya 100 RPM, kaki saya masih belum benar-benar stabil ya, wattnya naik turun. Ya, jadi sangat susah sekali ini menstabilkan RPM itu. Saya lihat susah sekali mendapatkan 100 konstan ya. Jadi bisa 100, bisa 103, bisa 105, tapi juga bisa turun 95, 93 dan sebagainya. Ya. Nah, jangan melakukan latihan ini di jalan raya. Waduh. Itu yang warning. Saya tidak anjurkan Anda 100 RPM di jalan raya karena berbahaya. Nanti Anda konsen di mencapai RPM 100 tapi Anda nggak konsen di jalan, misalnya kiri kanan Anda tidak lihat, terus depan belakang juga Anda tidak perhatikan, bisa kecelakaan nanti. Ya, karena saya latihannya ada di trainer, ya itu. Trainer apa? Ya trainer seperti ini atau trainer yang itu roller trainer juga boleh, nggak masalah. Kalau Anda pakai roller trainer yang manual tuh yang tidak ada power meternya, ya pastikan Anda nancep itu distance sensornya supaya Anda tahu berapa kilometer ya. Pencapaian Anda itu berapa kilometer, misalnya 1 jam kalau 30 kilometer ya berarti kecepatannya cuma 30 kph loh, ya kan? Karena trainer tidak ada resistance-nya. Ya. Nah, ini berapa kilometer nanti saya capek nanti ada. Karena di elite saya juga ada distance meternya juga. Ya, seolah-olah semua Garmin saya keder semua, soalnya RPM-nya 100. Ya, kalau di video ini sepertinya kaki saya nggak terlalu cepat ya. Tapi saya yang menjalaninya, wah. Baru 4 menit aja sudah kayak gini. Ya, sudah keringatnya udah nggak karu-karuan. Baru 4 menit. Nah, sekali lagi manfaat apa dari latihan seperti ini? Manfaatnya satu, Anda
bisa memutar kaki Anda dengan sangat leluasa. Karena cyclist modern itu ada kecenderungan RPM-nya tinggi-tinggi, ya. Cyclist modern itu ditunjang dengan ya frame-frame yang modern, ya, yang lightweight itu, jadi frame-frame karbon dan sebagainya yang memungkinkan Anda untuk bisa memutar kaki Anda lebih tinggi. Kemudian juga adanya chain ring dengan ukuran compact 53/4 misalnya. By the way, itu chain ring yang saya pakai itu Ultegra seri lama yang masih BCD 130. Kemudian itu masih Ultegra klasik, itu sangat kuat sekali, full steel ya, tidak hollow gitu. Dan kombinasinya depan 5339, belakang kayaknya 1136, 9 speed Sora. Oke, apapun 5 menit, 6 menit, nah itu kondisi saya itu sebetulnya -2. Jadi saya ini sebetulnya nggak terlalu fit. Karena apa? Hari Minggunya saya habis sepedaan 190 kilo Surabaya Wonosalam PP. Benar-benar capek juga, ya. Capeknya sama dengan Ijen Kom, karena Ijen itu hanya 90 kilo, ini 190 kilo, walaupun tanjakannya elevation gain-nya hanya 1200. Tapi saya sudah kepayahan, ya. Nanti di akhir saya off Garmin, ya, saya juga dianjurkan untuk istirahat 50 jam. Itu lebih dari 2 hari. Itu tandanya saya masih belum fit bener gitu. Ya, untuk mencapai 100 RPM, ya powernya ya tentu saja seperti yang tadi saya bilang, power saya itu sekitar 150-160 watt, di kisaran itu untuk 100 RPM. Nah, heart rate-nya naik terus, sekarang sudah 143. Average-nya masih bagus 135. Oke, dan ini akan berjalan terus. Oke. Oke.
Oke, dan ini memasuki menit ke-20. Heart rate saya sudah 159. Dan tidak ada tanda-tanda nurun. Tidak ada, ini 185 naik lagi. Power saya di average 154. Ya, saya sedikit lega karena target saya 150 watt tercapai. Ya, sedangkan tinggal 10 menit lagi. Ya, ini kaki saya sudah mulai geder semua, itu dilihat di Garminnya itu ada vibration. Ya, ada yang geder semua itu jadi bodinya sepeda itu. Ya, pastikan loh ya, kalau Anda latihan benar-benar high RPM itu Anda nancepnya di trainernya itu mantap. Kalau enggak patah itu sepeda karbon Anda. Atau Anda ngeblak bisa cilaka dan apa-apa. Ya sudah. Gitu. Jadi warning aja. Ya, di sini sekali lagi Anda pasti akan melihat kaki saya seperti seolah-olah enggak berputar tak apa. Sebetulnya bukan enggak berputar. Kaki saya ini sudah berputar sangat-sangat di luar batas kemampuan saya sudahan itu. Ya. Ini di menit ke-20 koret-koret ini malah saya sudah menurun. Enggak bisa stabil 95 ke atas. Sesekali ya 100 ke atas gitu, sesekali. Ya. Jadi kaki saya sudah mulai. Oke, jadi high RPM ini menuntut Anda bukan hanya sekedar muter ya, tapi Anda harus bisa paha Anda diangkat gitu, seolah-olah Anda secara imaginary gitu, secara tidak sadar itu mengangkat paha Anda ke atas. Kemudian timingnya ya juga harus tepat ya, jam berapa Anda tekan tuasnya itu. Kalau Anda tidak bisa ya kesulitan Anda bertahan di 100 RPM. Makanya itu harus berlatih, semua bisa dilatih. Untuk orang-orang yang umurnya di atas kepala 5 misalnya, apakah latihan seperti ini penting? Nah, penting atau tidak, terserah Anda. Wong yang sepedaan Anda kok. Iya kan? Kalau Anda merasa tidak penting, ya tidak perlu dilatih di 100 RPM, 80 aja lebih dari cukup. Yang penting Anda bisa start dan finish di tujuan, di bawah cut off time. Kalau misalnya Anda non-kompetitif gitu. Tapi kalau misalnya Anda kompetitif, performance, mau tidak mau. Mau tidak mau, karena ini ya salah satu nasihat yang saya dapat ya juga dari yang juara kom, Ijen kom umur 60 plus itu. Mau tidak mau kamu harus latihan 100 RPM guna untuk melancarkan kaki Anda memutar. Kalau Anda tidak bisa RPM tinggi, power Anda juga tidak bisa gede. Ya masuk akal karena semakin tinggi Anda bisa memutar kaki kan nanti gearnya Anda bisa beratin dengan lebih leluasa ya, lebih enak gitu loh. Misalnya ada orang yang bisa memutar 100 RPM di 50-34. Enak sekali bisa 100. Berarti kan dia bisa memutar 70 RPM di 50-12 misalnya. Bohanter sekali itu. Nah, itu dia. Ya, jadi latihan ini untuk mencapai 100 RPM ini manfaatnya sebetulnya besar sekali. Ya. Latihan sedikit atau banyak jauh lebih baik daripada tidak latihan. Dan kalau Anda sudah berlatih dengan power meter dan input di Garmin Connect, Anda akan tahu latihan Anda itu sifatnya apa? Sifatnya produktif, maintaining, ya, peak, atau malah di training. Di training artinya Anda males sudah. Letoy.
Sudah di training soalnya. Bukan training tapi di training. Kebalikannya training. Wah. Saya pernah masuk di training. Makanya saya harus giat lagi. Nah ini. Jadi paha dan pantat saya sudah menjerit-jerit ini. Aduh, sakit sekali. Ya average-nya sudah 149. Average heart rate-nya. Average power-nya menurun 153. Disinilah saya merasa bahwa 1 detik itu sama dengan 1 jam. Lama sekali. Saya kepingin selesai. Menit ke 30 enggak selesai. Ya. Enggak selesai. Terus saya genjot di 100 RPM konstan sambil menahan sakit, menahan asam laktat, menahan keringat, menahan ketidakenaan, menahan pantat saya sudah kecepit sana sini, ya kan, karena high RPM loh. Ya, jadi pantat Anda ini terkena friksi dengan sadelnya itu berapa kali? Coba Anda hitung. Ya. Nggak enak sama sekali itu. Badan saya juga menggal. Ya itu. Bayangkan tadi Pogacar waktu 6 jam. Dia harus begini terus. 6 jam. Ya, ayo 4 menit lagi akan selesai. Ya, saya harap nanti setelah latihan ini, latihan berikutnya di minggu depan atau 2 minggu lagi saya berlatih lagi di high RPM. Saya juga berharap ada kenaikan, ada improve misalnya. Kalau sudah kepala saya itu sebetulnya untuk improve itu susah. Buktinya apa? Sebelum saya ke Ijen loh, total wattnya, average-nya itu tinggi. Sekarang malah turun sampai dengan hampir 10 watt. Yang tadinya rata-rata 190 watt, sekarang 180 watt aja sudah sangat amat menderita. Ya, saya juga tidak boleh give up. Saya tetap harus, ya itu sudah turun kan 87 watt, ya saya sudah capek. Ya, nah itu dia. Belum wattnya belum 30 menit, masih ada 3 menit. Serasa kayak 3 jam. Dan heart rate saya sudah tidak bisa turun 165 BPM. Luar biasa. Ya, beginilah kalau Anda berlatih memang susah. Tapi percayalah latihan ini akan membawa Anda manfaat banyak. Tadi saya sudah bilang bahwa berlatih itu jauh lebih baik daripada tidak berlatih. Seringan atau seberat apapun latihan Anda. Ya, hanya saya aja yang lebih paham variasi latihan. Ya. Terus rencana apa setelah ini latihan saya? Ya mungkin saya akan bisa latihan HIIT lagi, HIIT lagi, ya, high intensity interval training. Karena saya akan balas dendam ya. Yang video sebelumnya HIIT itu berapa power saya, cuman sedikit sekali, masih rendah. Dan saya hanya bisa melakukan 5 rep 5 kali. Padahal harusnya 6 kali. Saya berhenti. Tidak kuat lagi sudah. Ya. Sudah berhenti di 5, average-nya cuma 170 wattan. Padahal saya pernah sebelum Ijen 6 kali dan average-nya 181. Nah itu mau saya capek. Minggu depan coba saya target lagi yang HIIT, High Intensity Interval Training. Atau kalau enggak, saya kembali ke 1 jam tapi 150 watt. Variable RPM. Jadi saya bisa mix slow twitch muscle dan high twitch muscle. Slow twitch muscle dan fast twitch muscle. Ya.
Ini saya menggunakan slow twitch muscle terus ini. Jadi muscle-muscle otot-otot yang kecil, bukan otot besar ya. Jadi sebetulnya saya kalau misalnya latihan lagi sambung 10 menit gitu, tapi di otot besar yaitu low RPM tapi berat, mungkin saya masih bisa. Oke, nah sudah selesai. Ayo kita lihat konklusinya bagaimana. Setelah selesai, save ride. Apakah target saya tercapai? Tuh, lihat saya sudah payah, luar biasa payahnya. Distance saya cuma dapat 11,8 kilo. Average speed 23,6. Ingat ya, 1% gradient loh ya itu tadi. 1% gradient. Nah ini new FTP detected, tapi sebetulnya masih lebih rendah daripada sebelumnya. Ya, loadnya optimal 50 jam. Saya disuruh istirahat 50 jam. Oke, lihat secara gimana, berapa yang saya capai. Average speed 23, average watt 155 watt. Lumayan. Jadi 5 watt di atas target 150 watt. Cadence-nya berapa? 97. Lumayan. Hampir memasuki 100 RPM, selisih 3 RPM saja. Ya kan? Lumayan. Heart rate 151. Harusnya di bawah 150 saya targetnya. 149, 148. Jadi ada heart rate-nya bekerja keras. Ya, intensity faktornya itu juga 0,7 itu tinggi. Ya, jadi latihan kali ini bagi saya berat. Bertahan 100 RPM selama 30 menit dengan pencapaian 150 watt itu berat. Tapi berat saya mungkin ringan buat orang lain atau berat sekali buat orang lain. Jadi berat itu relatif, watt itu relatif karena tergantung berat badan Anda. Tapi yang tidak relatif yaitu latihan dan frekuensi latihan. Tidak relatif, tidak bisa bohong. Itu. Berlatih sedikit, jangan berharap banyak. Berlatih banyak, Anda bisa melibas rute manapun. Tidak berlatih, tidak akan bisa kemana-mana. Itu saja konklusinya. Oke, saya harap video trainer 100 RPM ini bisa bermanfaat dan membuat kita makin kuat dalam cycling, dan standar mutu cycling kita di Indonesia jauh lebih baik bagi semua khalayak umum. Sampai ketemu. Terima kasih.